Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-11. Laporan Telik Sandi itu seperti petir yang meledak di siang bolong, benar-benar menyentakkan gendang telinga. Laporan itu membuat Rakuti kebingungan. Apa yang dikhawatirkan akhirnya menjadi kenyataan. Menghadapi pasukan Jalapati bukan pekerjaan yang mudah. "Jangan memberi laporan ngawur," desis Rakuti. Telik Sandi itu merasa aneh karena Rakuti tak percaya pada laporannya. "Apa yang kulaporkan benar adanya, Rakuti," tambah Telik Sandi itu. "Pasukan Jalapati telah melakukan persiapan untuk menyambut serangan ini. Janganlah kau lupa bahwa aku adalah bagian dari pasukan Bayangkara. Dengan demikian, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu pembicaraan macam apa yang terjadi antara bekel Gajah Mada dan Tumenggung Banyak Sora, dan langkah-langkah macam apa yang mereka ambil." "Keparat," umpat Rakuti yang benar-benar marah. Merah padam wajah Rakuti. Pimpinan para Weneh Suka itu sama sekali tidak menduga gerakan serta tindakan makar yang dilakukannya ternyata telah diketahui oleh pihak istana. Rakuti menggigil sejenak, bahkan merasa kebingungan. Menyadari perkembangan keadaan bergerak ke arah yang tidak dikehendakinya menyebabkan dadanya sesak, bahkan nafasnya seperti terganjal oleh bongkahan batu besar. Akan tetapi, ibarat nasi telah menjadi bubur, semuanya telah terlanjur. Mundur atau membatalkan rencana akan menjadi tindakan bodoh. Raken Tanca, salah seorang dari para Weneh Suka yang memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan, mengamit Rakuti. "Bagaimana?" bisik Tanca. Rakuti memandang Ratanca dengan begitu lekat. Sejenak kemudian Rakuti bahkan menggeram. "Aku tak peduli," teriaknya lantang. "Dan aku bukan jenis pengecut yang gentar melihat kemungkinan perkembangan menuju arah yang tidak kita kehendaki. Tercapainya sebuah cita-cita memang membutuhkan pengorbanan, jika perlu harta dan nyawa. Akan aku hancurkan mereka yang mencoba menghalangi gerak langkahku. Akan aku gantung jaya negara dengan tanganku sendiri." Jika terjadi sedikit keresahan karena Rakuti mendengar laporan Telik Sandi yang disusukan ke dalam istana, sebaliknya Tumenggung Punjut Luntar yang berada di tengah-tengah gelar perang Supit Urang dan mengendalikan langsung gerakan pasukannya dengan penuh keyakinan, membawa pasukannya terus bergerak merayap mendekat ke dinding belakang istana. Beberapa di antara para prajurit memanggul tangga yang akan digunakan memanjat dinding. Punjut Luntar sama sekali tidak menduga di depannya menghadang pasukan segelar sepapan yang melakukan baris pendem. Seharusnya Rakuti segera memberitahu Punjut Luntar mengenai kemungkinan serangan dadakan yang justru akan menimpanya. Namun, entah karena pertimbangan macam apa, atau mungkin karena Rakuti tidak mampu berpikir lagi, dibiarkannya Tumenggung Punjut Luntar terus berjalan dengan tegap ke arah jebakan yang siap menjemputnya.
Dalam pada itu, pasukan Jalapati yang melakukan baris pendem telah melihat kedatangan mereka. Gerakan para pemberontak yang mencoba menjarah istana dan menjungkalkan jaya negara itu makin lama makin dekat. Segenap prajurit menunggu dengan jantung dipacu. Pagi yang kemudian datang itu tiba-tiba terkoyak oleh bendi yang dipukul dengan tiba-tiba. Jaraknya begitu dekat. Dentuman suara bendi itu sekaligus menjadi perintah bagi pasukan yang melakukan baris pendem untuk melakukan serangan mendadak. Seketika dari arah yang tidak terduga, dari balik pohon, dari balik semak-semak dan perdu, bahkan dari gundukan yang dikira tanah atau rumput, tiba-tiba berloncatan prajurit Jalapati melakukan serangan dadakan. Akibatnya luar biasa. Pasukan pemberontak yang tidak mengira bakal menghadapi serangan kejut seperti itu menjadi kebingungan. Malang bagi mereka yang tidak siap. Ayunan pedang atau tombak dengan ganasnya menyobek tubuh mereka. Serangan kejut itu disusul oleh sorak-sorai dari balik kabut yang tebal. Tiba-tiba bermunculan bayangan tubuh berloncatan mencoba memanfaatkan keadaan itu. Bendi yang dianggap keramat, bendi Kiai Samudra, dipukul bertalu-talu. Suaranya menggetarkan udara dari ujung ke ujung. Gila, umpat kunjut lontar yang kaget mendapat serangan tidak terduga itu. Akan tetapi, Tumenggung Punjut Lontar bukan Tumenggung kemarin sore yang tidak memiliki pengalaman perang sama sekali. Pada dasarnya, Tumenggung Punjut Lontar telah membaca sebagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk kemungkinan mendapat serangan mendadak seperti itu. Itulah sebabnya dengan cekatan, Punjut Lontar segera memberikan perintah-perintah. Semua kembali dalam ikatan, teriaknya. Para senopati dengan cekatan segera menerjemahkan perintah itu. Walaupun dilibas kesulitan luar biasa dan dengan sangat susah payah, mereka berhasil mengikat diri. Malang bagi yang lepas dari ikatan, pasukan Jalapati dengan penuh keyakinan mengantarkan mereka memasuki gerbang kematian. Teriakan keras sekali terdengar ketika tombak dan pedang terbenam ke dalam tubuh. Kabut bergerak bagi diadu. Pagi yang datang mulai memberi jarak pandang yang cukup. Langit timur semburat kemerahan. Akrab dengan pagi yang berdarah itu, suara burung gagak melengking menyayat dari beberapa tempat. Sejenak ketika terjadi kegaduhan, suara serak burung berbulu hitam itu terbungkam. Namun di saat lainnya lagi, kembali burung itu melengking seolah-olah mewartakan kepada teman-temannya bahwa tak lama lagi mereka akan berpesta pora sepuas-puasnya. Banjir darah dimulai dari arah belakang pasukan Jalapati. Bendi Kiai Samudra dipukul amat keras bertalu-talu. Suara bendi itu bergetar nyaring mencapai jarak jangkau yang jauh, mengagetkan siapapun. Bahkan sebenarnya suaranya menggetarkan segenap sudut kota raja. Bagi segenap prajurit Jalapati, suara bendi itu bagaikan membakar semangat mereka untuk mengamuk sejadi-jadinya. Namun sebaliknya, bagi pasukan pemberontak, suara bendi itu sungguh sangat mengganggu, seolah merintangi setiap ayunan senjata yang mereka lakukan. Suara bendi itu pula yang membangunkan seluruh kota sekaligus menyentak siapapun pada kenyataan tidak terduga, perang. Seorang suami yang masih tidur nyenyak terbangun mendengar suara tak lazim itu. Sebagai mantan prajurit yang pernah ikut malang melintang, lelaki tua langsung tahu apa yang terjadi. Suara bendi itu amat dikenalnya karena dahulu kala dalam perang
yang pernah terjadi saat Majapahit menggempur benteng Pajarakan di Lumajang. Dirinya yang mendapat tugas mengayunkan tabuh memukul bendi itu. "Ada apa, Kiai?" bertanya istrinya yang sudah tua itu. Lelaki tua itu masih diam memperhatikan suara yang singgah di gendang telinganya. "Itu bendi samudra," desisnya. Suaranya amat khas. "Akulah dahulu yang bertugas memukul bendi itu dalam perang. Aku tidak akan melupakan suara yang bergetar dan mampu mengacau degup jantung itu. Benteng Pajarakan bergetar karena suara bendi itu." "Apa artinya?" Istrinya makin penasaran. "Terjadi perang, Nyai," jawab suaminya. "Perang?" bertanya istrinya dengan perasaan tegang. "Perang bagaimana? Siapa dengan siapa?" Kembali lelaki tua itu terdiam. Sama dengan istrinya, sebenarnya ia tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan yang terlontar itu. Seolah kabut tebal di halaman menyembunyikan jawaban yang dibutuhkan. Bergegas lelaki tua itu pergi ke halaman. Ternyata tetangga sebelah rumahnya telah turun ke jalan pula. "Hei, kau dengar suara itu?" bertanya tetangganya yang berusia lebih muda begitu melihatnya. "Tentu," jawabnya agak serah. "Dahulu aku orang yang mendapat kepercayaan mengayunkan tabuh memukul bendi itu. Nada seperti itu bertanda perang tengah campuh." "Baguslah," tetangganya berkata. Hal itu tentu membuatnya heran. "Kenapa?" tanya lelaki yang dikala masih menjadi prajurit mendapat kepercayaan menabuh bendi samudra. "Kau lupa, anakku seorang prajurit," jawabnya dengan tegas dan penuh keyakinan. "Inilah saatnya anakku mengalami pendadaran sesungguhnya. Apabila anakku berhasil menunaikan tugasnya dengan baik, akan menaikkan jenjang pangkatnya." Lelaki yang pernah menabuh bendi Kiai Samudra itu termangu. Baginya, perang adalah hal yang amat mengerikan. Dalam perang, tidak ada lawan dan kawan. Yang ada hanya dua pilihan yang sama buruk, tetapi tidak bisa dihindari, membunuh atau dibunuh. Hal lain yang juga dicemaskan dengan terjadinya perang adalah rusaknya tatanan. Penjarahan tidak akan takut lagi keluar dari sarangnya merusak bangunan-bangunan, bahkan melakukan perampokan dan pemerkosaan, apalagi ia mempunyai anak dan beberapa cucu. Kecemasan yang sama menyeruak ke segenap penduduk di kota Raja Majapahit. Pagi itu benar-benar menjadi pagi yang sangat halilintar, dikala tak ada mendung dan langit sangat bersih. Di sisi lain, suara bendi samudra yang menggetarkan pagi itu juga menggetarkan isi dada Srijaya Negara. Ketika bendi itu mulai terdengar, serasa jantungnya ikut bergetar. Jaya Negara gelisah. Pewaris tahta Majapahit itu mondar-mandir di dalam biliknya. Namun, rasa penasaran yang menggeretaki dadanya tidak tertahan lagi. Jaya Negara bergegas keluar. Bekal Gajah Mada dan Gagak Bongol serta Lembang Laut berada di depan pintu. Serentak 3 orang Bayangkara itu memberikan penghormatan kepada rajanya. Akhirnya, bisul telah pecah. Jaya Negara bertanya dengan suara sedikit gemetar. Bekal Gajah Mada mendekat. "Hamba tuanku," ucap Gajah Mada. "Perang telah pecah." Jaya Negara tegang. "Siapa yang memukul bendi Kiai Samudra itu?" tanya Jaya Negara. "Pada mulanya, bendi Kiai Samudra dicuri oleh pihak pemberontak tuanku. Namun, mata-mata Bayangkara berhasil mengambilnya, dan sekarang
digunakan untuk membakar semangat pasukan Jalapati yang berjuang menghadapi mereka. Jawab Gajah Mada. Jayanegara mangut-mangut. Jayanegara merasa permukaan wajahnya menebal. Mengapa banyak surat tak kau bawa menghadapku sebelum menghadapi Kraman itu? Jayanegara kembali bertanya. Hamba tuanku, tidak ada kesempatan sama sekali. Namun rakyat Manggung Banyak Sora sempat menitipkan sembah dan baktinya agar disampaikan kepada tuanku dengan perantaraan hamba. Jayanegara gelisah. Dari laporan bekal Gajah Mada, Jayanegara telah mendapatkan gambaran kekuatan yang tengah berlaga di medan perang. Pasukan Jalapati di bawah Banyak Sora dan pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Tumenggung Punjut Luntar memiliki kekuatan yang sama. Sulit mencari jawab siapa yang akan keluar dari medan perang itu, karena keduanya memiliki kekuatan yang sama tangguhnya. Akan lebih buruk jika nantinya pasukan Jalayuda seperti yang dilaporkan bekal Gajah Mada ikut memainkan perannya sendiri, mewakili keinginan Tumenggung Panjiwatang menduduki tahta. Keadaan benar-benar ruwet. Bagaimana gambaran akhir dari perang itu, Gajah Mada? Jayanegara mengurai kegelisahan hatinya. Sulit memperoleh gambaran tuanku, jawab Gajah Mada tegas. Bagaimana jika upaya Banyak Sora melindungi istana itu tidak membuahkan hasil? Kembali Jayanegara bertanya. Sri Jayanegara benar-benar gelisah. Dadanya memedam menggumpal-gumpal rasa kecewa. Tuanku, Gajah Mada berkata tegang, berusaha mempengaruhi Jayanegara agar juga tenang. Kalau Tumenggung Banyak Sora berhasil melumpuhkan musuh, tuanku tetap berada di istana. Akan tetapi, jika seperti yang tuanku bayangkan, dinding istana ini berhasil dijebol, hamba mempersiapkan langkah untuk mengamankan tuanku. Mengungsi. Betapa kecewanya Jayanegara mendengar kata-kata itu. Ia seorang raja yang harus disembah oleh segenap kawulanya, orang yang paling dihormati melebihi siapapun. Segala yang diucapkan harus terwujud dan menjadi kenyataan. Jika istana tak berhasil dipertahankan, ia harus melarikan diri terbirit-birit, mengungsi, dan masih harus dikejar-kejar oleh pemberontak. Sungguh amat menyakitkan. Betapa sesak dada Jayanegara yang harus menelan kenyataan pahit itu. Pada saat yang demikian itulah seorang tengah mengintip. Orang itu berpakaian khas pasukan Bayangkara. Dengan langkah ringan, seperti langkah kaki seekor kucing, mengendap-endap tanpa suara, prajurit Bayangkara itu berusaha mencari jarak pandang yang sesuai dengan rencana yang akan dilakukannya. Tangan kiri prajurit Bayangkara itu memegang gandewa yang siap dibentangkan. Tangan kanannya memegang anak panah. Apa yang diinginkannya telah diperoleh. Dengan cermat dan seksama, prajurit itu memasang anak panah dan membentangkan busurnya. Anak panah itu siap melesat ke arah dada Jayanegara. Akhirnya, prajurit Bayangkara yang memihak pemberontak itu merasa waktunya telah tiba. Anak panah itu lepas dari busurnya. Akan tetapi, bekal Gajah Mada benar-benar prajurit yang tangkas dan terengginas. Telinganya yang tajam mampu menangkap derit busur yang dibentang. Bersamaan dengan anak panah lepas dari busur, Gajah Mada meloncat dan mendorong Jayanegara sehingga jatuh berguling. Jayanegara terperanjat dan isi dadanya serasa rontok. Bertepatan dengan itu, Gagak Bongol dan Lembang Laut segera meloncat dan memburu orang yang telah melepas anak panah. Namun, orang yang melepas anak panah itu mempunyai waktu sedikit lebih banyak dan juga diuntungkan oleh kabut yang tebal yang turun.
Dengan terginas, orang yang tidak dikenal itu melenting, kemudian melenyapkan diri entah kemana. Jayanegara kebingungan, belum menyadari apa yang terjadi. Dengan tertati-tati, Raja Majapahit itu berdiri. Sri Jayanegara nyaris mendamprat Gajah Mada atas perbuatannya. Akan tetapi dilihatnya Bekel Gajah Mada sedang memeriksa anak panah yang menancap di dinding. "Ada apa?" Jayanegara bertanya. Bekel Gajah Mada mencabut anak panah itu dengan memperhatikannya dengan lebih cermat. Ditelitinya anak panah itu dari ujung hingga pangkal. Jayanegara lebih mendekat lagi. "Ada apa, Gajah Mada?" Lagi Jayanegara mengulang pertanyaannya. Bekel Gajah Mada menyerahkan anak panah itu kepada Sri Jayanegara. Sebagaimana Bekel Gajah Mada, Jayanegara juga memperhatikan anak panah itu dengan cermat. "Seseorang telah melepas anak panah, berusaha membunuh tuanku." Gajah Mada berkata tegas. Jayanegara kian tegang. "Siapa?" desaknya. "Hamba tuanku." Bekel Gajah Mada menjawab. "Hamba terpaksa harus mengatakan bahwa di antara prajurit Bayangkara ada yang berkhianat memihak pemberontak. Prajurit Bayangkara pengkhianat yang mencoba membunuh tuanku menggunakan anak panah ini." Jayanegara memandang Gajah Mada dengan tatapan tegas, nyaris tak berkedip. Dengan langkah bergegas, Gagak Bongol dan Lembang Laut kembali. "Kami gagal menangkapnya," Lembang Laut melapor. "Ia mempunyai cukup waktu untuk meloloskan diri dari kejaran kami," tambah Gagak Bongol. Bekel Gajah Mada merasa isi dadanya semakin sesak. Tetapi keadaan macam apapun yang dihadapinya, Bekel Gajah Mada berusaha untuk tenang dan selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak panik dan kehilangan nalar perhitungan. "Tuanku," Gajah Mada berbalik kepada Jayanegara, "demi keselamatan tuanku, terpaksa hamba mohon tuanku berada dalam bilik pribadi. Hamba akan menyiapkan penjagaan untuk menjamin keselamatan tuanku." Jayanegara mengangguk, tak keberatan terhadap permintaan itu. Tanpa banyak bicara, Jayanegara yang dikala muda bernama Kolo Gemet itu masuk ke dalam bilik pribadinya. Gajah Mada memandang Gagak Bongol dan Lembang Laut bergantian. "Kalian mempunyai gambaran siapa sebenarnya di antara kita prajurit Bayangkara yang tak punya malu menjadi pengkhianat dan melepas anak panah ini?" Gagak Bongol dan Lembang Laut memperhatikan ujung anak panah itu. Keduanya saling pandang. Warastro itu jelas mempunyai ciri khusus sebagai pertanda dimiliki pasukan Bayangkara, dan setiap prajurit Bayangkara memilikinya. Amat sulit menerka siapa yang berada di balik upaya pembunuhan Jayanegara itu. Bekel Gajah Mada memeras otak, berusaha memilah siapa di antara pasukan yang memiliki kemungkinan menjadi pengkhianat. Seorang demi seorang nama yang ada di pasukannya dipilah dan ditimbang. Akan tetapi Gajah Mada memang tidak mungkin mencurigai siapa